Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ezra Valentino dari ITEL Trisakti dengan jurusan Teknik Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang surface tension atau tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dalam benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik yang tidak seimbang antar muka cairan. Gaya ini biasa segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan. Tegangan permukaan merupakan fenomena menarik yang terjadi pada zat cair atau fluida yang berada dalam keadaan diam atau statis. Besarnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis cairan, suhu, tekanan, massa jenis, konsentrasi zat, pelarut, dan kerapatan. Jika cairan memiliki molekul besar seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya tegangan permukaan adalah massa jenis atau densitas. Semakin besar densitas berarti semakin besar rapat muatan atau partikel-partikel dari cairan tersebut. Kerapatan partikel ini menyebabkan makin besarnya gaya yang diperlukan untuk memecahkan permukaan cairan tersebut. Hal ini karena partikel yang rapat mempunyai gaya tarik-menarik antara partikel yang kuat. Sebaliknya, cairan yang mempunyai densitas kecil akan mempunyai tegangan permukaan yang kecil pula. Konsentrasi zat pelarut atau solut suatu larutan biner yang mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan, termasuk tegangan muka dan absorpsi pada permukaan larutan. Telah diamati bahwa solut yang ditambahkan ke dalam larutan akan menurunkan tegangan muka karena mempunyai konsentrasi di permukaan yang lebih besar daripada di dalam larutan. Sebaliknya, solut yang penambahannya ke dalam larutan menaikkan tegangan muka mempunyai konsentrasi di permukaan yang lebih kecil daripada di dalam larutan. Metode penentuan tegangan muka dibagi dua, yaitu metode statis dan metode dinamis. Untuk metode statis ada beberapa cara, yakni metode kenaikan kapiler, metode Selwyn drop, metode pendan drop, metode drop weight, metode maksimum bubble pressure, dan metode Wiley plate. Sementara itu, untuk metode dinamis ada metode gelombang kapilaritas, metode unstable jets, metode Dunlop ring, metode drop weight, metode Wiley plate, dan metode spinning drop. Nah, di sini juga ada persamaan umum untuk surface tension, yaitu J sama dengan F per D, di mana J itu sebagai tekanan permukaan dengan satuan Newton per meter, F sebagai gaya tarik dalam satuan N, D sebagai panjang dalam satuan meter. Nah, contoh-contoh dari surface tension itu ada dua, yaitu yang pertama serangga air yang bisa berjalan di permukaan air, dan B semut yang bisa mengapung di dalam air. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang surface tension. Terima kasih untuk waktunya, dan saya pamit undur diri. Terima kasih.